Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Laskar PLN dimanapun berada, dan sobat para pecinta warisan leluhur Nusantara. Pada kesempatan siang kali ini saya mau meneruskan perihal pakem sangkar ular lulut yang kemarin saya bahas. Nah, makanya biar tidak setengah-setengah, saya teruskan ya. Kalau setengah-setengah juga tidak baik, nantinya juga dapat keterangan ilmunya juga setengah-setengah. Oke, saya doakan semoga semuanya diberi kesehatan, kemudahan rezeki, dan keluasan, kemudahan segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Sedikit saya mau cerita pada semua sobat, teman-teman, bahwasannya dahulu ada sebuah kisah burung perkutut yang bernama Dujung ya. Jadi si burung perkutut yang memiliki nama Dujung ini tidak terkalahkan ya, dari kontes ke kontes, dari daerah ke daerah, dia selalu mendapatkan juara pertama. Lah seketika itu si burung perkutut yang bernama Dujung ini dibelilah oleh seorang kolektor ya dengan harga mahal. Tapi ini kisah zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Kalau tidak salah zaman dulu itu si burung ini diberi seharga Rp7.000. Nah, maaf saya sambil ngerokok. Lah Rp7.000 ini zaman dulu sangat-sangat berharga sekali ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan zaman sekarang seharga 70 juta lah kurang lebihnya, seperti itu. Lah burung perkutut si Dujung ini mentalnya sangat bagus dan suaranya luar biasa sekali. Makanya ketika mengikuti kontes-kontes, si burung ini tidak terkalahkan. Kalau tidak salah itu waktu pada era Sultan Hamengkubuwono ke-9 kalau tidak salah. Lah kembali ke tadi, singkat cerita si burung perkutut yang bernama Dujung ini dibelilah oleh seorang kolektor dengan harga tadi Rp7.000. Ini bukan Rp7.000 zaman sekarang ya, bukan, ini zaman dulu. Lah seketika itu berhubung si pemilik baru itu orang kaya, orang tajir, lalu digantilah sangkar ini dengan sangkar yang mewah. Karena sebelumnya si Dujung ini kalau dibawa kemana-mana itu dengan sangkar yang sederhana, tidak istimewa sekali. Karena si pemiliknya juga ya orang biasa ya, orang biasa. Si pemilik kaget, si pemilik baru kaget ketika burung ini, si Dujung ini diganti sangkar mewah, lalu diikut sertakan di konkursi atau kontes yang skala nasional. Si Dujung ini tiba-tiba vakum ya, dia tidak mau bersuara sama sekali. Yang tadinya juara nasional dan sampai bisa meraih beberapa piala, lah oleh si pemilik barunya ini diganti sangkarnya dengan sangkar yang mewah lah. Karena si pemilik burung ini yang baru ini termasuk orang kaya, orang yang punya duit lah, makanya digantilah sangkar. Lah kaget, si pemilik baru kaget bahwa tiba-tiba si Dujung ini yang tadinya mentalnya bagus, suaranya juga bagus, tiba-tiba vakum, kalah dengan burung-burung yang lain. Nah itu singkat cerita seperti itu. Lah setelah ditanyakan kepada si pemilik pemilik lama ya, bahwa si pemilik lama menaksir bahwa si Dujung ini gara-gara sangkarnya diganti dengan sangkar mewah. Lah jadi kesimpulannya di sini saudaraku semua, sobat-sobat Laskar PLN dan sobat subscriber, bahwasannya tidak semuanya burung perkutut yang memiliki sangkar bagus itu cocok dengan dirinya gitulah.
Artinya gini, ada burung yang harganya maharnya cuma 100.000 oleh seorang penghobi malah dibelikan harga sangkar yang 2 juta lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mohon maaf sambil ngerokok. Lah jadi garis besarnya bahwa perkutut si Dujung ini dia tidak mau diberi sangkar mewah oleh si pemilik barunya. Artinya gini, ini bisa kita ambil kesimpulannya, hikmahnya bahwa tidak semuanya burung perkutut cocok dengan sangkarnya. Ada kalanya juga burung perkutut itu sangat nyaman, cocok dengan sangkar yang biasa-biasa saja. Bahkan menurut pengamatan saya, banyak burung perkutut yang lebih tentram, lebih nyaman dan laras itu dengan sangkar yang butut. Biasanya seperti itu, biasanya ini pengalaman saya ya. Lah ketika dikasih dengan sangkar yang mewah ya, mohon maaf ngopi dulu ya. Biasanya burung perkutut itu dari sisi keagresifannya, keriangannya itu malah berubah ya di situ. Oke sobat subscriber dan Laskar PLN, ini hanya sebuah cerita singkat ya, cerita singkat yang nyambung juga ke pembahasan mengenai pakem sangkar ya gitu. Oke, saya lanjutkan kemarin terjeda oleh waktu. Ini seperti yang sudah bahwa konten saya ini lebih ke arah pembabaran. Jadi pembabaran yang sekarang ini melanjutkan yang kemarin, yaitu pakem sangkar ular lulut soko wolu. Nah di sini jadi sangkar yang saya bahas kemarin dan sekarang ini termasuk sangkar yang menurut saya memiliki estetika dan metafisika yang bagus ya, dan metafisika yang bagus. Artinya gini, meskipun sangkar ini sederhana tapi mengandung unsur-unsur yang menandai sebuah arti kehidupan. Lah jadi si sangkar ini memiliki soko wolu. Soko itu tiang ya, tiang. Soko itu ya, tiang lah, soko bahasa Jawa ya. Jadi ciri-cirinya memiliki tiang berjumlah 8 lah, dengan ruji-ruji 11 ya. Jadi kalau tiangnya sokonya 8, rujinya tidak berjumlah 11, itu belum masuk ya, belum masuk. Lah si soko wolu ini, soko wolu tiang yang berjumlah 8 ini tujuannya untuk menopang batasan-batasan antara hewan dengan manusia, antara makhluk halus dengan manusia. Lah untuk menopang juga supaya dan memiliki filosofi supaya kita dibatasi dan tidak mempercayai tuah dari yoni si burung perkutut tersebut. Nah di sini kita bisa mengambil sisi hikmahnya bahwa kita jadi pembuatan sangkar tersebut memang merujuk dan kita harus benar-benar memegang pada tali keimanan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memiliki filosofis tinggi bahwa pembuatan sangkar ini memang dari soko wolu ini memiliki makna bahwa manusia harus selalu berpegang teguh pada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memang kita memiliki burung perkutut yang memang memiliki tuah energi yang sangat bisa berfaedah lah, itu kan hanya sebuah sababiyah lah, sababiyah. Lah sangkar ular lulut soko wolu itu memiliki ciri 11 ruji atau jari-jari ya. Nah ini nominal atau jumlah jari 11 ini sama juga memiliki kandungan arti makna kehidupan yang sekarang ditempuh dan yang mau nanti kita tempuh. Lah mohon maaf barangkali saya lupa, jadi saya membawa pedoman yang sudah saya tulis di HP. Lah yang pertama itu yang tadi berjumlah 11 itu, yang pertama alam kandungan. Alam kandungan itu alam dunia ya, alam dunia.
Itu yang pertama. Dan yang kedua itu alam kematian. Nah, alam kematian itu alam kubur atau alam barzah. Yang ketiga kehancuran alam dunia, yaitu kiamat ya. Jadi kehancuran alam dunia garis besarnya kiamat ya. Dan yang keempat ini ialah alam kebangkitan ya, alam kebangkitan. Tadi 3, sekarang 4, alam kebangkitan. Jadi alam kebangkitan itu mungkin garis besarnya nanti setelah kita dikiamatkan, kita hidup di akhirat atau di padang mahsyar. Lah, dan ini mohon maaf saya baca. Yang kelima itu syafaat atau pertolongan ya. Syafaat pertolongan dari amaliyah kita yang kita kerjakan selama kita masih hidup di alam dunia. Yang keenam ini ialah padang mahsyar. Padang mahsyar tadi nyambungnya ke alam kebangkitan ya, alam kebangkitan, padang mahsyar. Dan yang ketujuh ini perhitungan catatan amal juga masuk. Yang kedelapan ini penyerahan catatan perilaku, ucapan dan pemikiran makhluk ya, ini yang kedelapan. Yang kesembilan mizan ya, mizan itu timbangan ya. Jadi nanti amaliyah kita kalau nanti ditimbang apakah banyak amal yang baik atau banyak amal yang buruk selama kita hidup di dunia. Dan yang ke-10 ini telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Telaga Al-Kautsar ya, Telaga Al-Kautsar yang nantinya yang mengimani hal ini insya Allah, mengimani hal ini insya Allah mudah dapat pertolongan. Dan yang ke-11 ini sirat ya, sirat. Jadi sirat itu jembatan Sirotol Mustaqim ya, jembatan Sirotol Mustaqim yang terbentang di atas permukaan antara neraka dan surga. Yang konon jembatan Sirotol Mustaqim ini dari rujukan sebuah hadis dan Al-Quran ini ibarat rambut dibelah 7, yaitulah jembatan Sirotol Mustaqim yang sangat licin. Apakah nanti kita bisa melewatinya atau nanti akan kita jatuh ke dalam jurang api neraka. Nah, disitulah makna kandungan 11 makna kandungan yang tertera dari sangkar ular lulut soko wolu. Lah tadi kembali ke awal bahwasannya pakem sangkar ular lulut soko wolu ini memiliki ruji yang 11. Jadi kalau sokonya tidak 8 dan rujinya tidak 11, itu belum bisa dikatakan sangkar ular lulut soko wolu. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan ya saudara semua, dalam artian gini, dalam artian sebegitu ngerinya ya, sebegitu ngerinya menurut saya, sebegitu ngerinya pembahasan sangkar ular lulut soko wolu. Artinya gini, pembahasan seperti ini jarang-jarang saya bahas di grup-grup komunitas lain, dan mungkin juga belum pernah dibahas di grup-grup komunitas lain. Oke saudaraku, sobat subscriber dan laskar PLN semua, saya di sini hanya berbagi ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat dan salah ucap. Saya di sini hanya sedikit berbagi supaya PLN ini masih tetap eksis, tidak vakum. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Insyaallah saya doakan semuanya para laskar PLN dan sobat para pecinta warisan leluhur Nusantara supaya sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan insya Allah pembabaran pakem sangkar masih banyak ya, makanya kalau saya kaji semua cukup panjang ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Dan kalau memang kemarin itu saya kaji semua, belum tentu sobat-sobat teman-teman bisa mengkaji semua ya. Makanya sengaja saya buat
ada part 1 dan part 2, dan masih banyak lagi, masih cukup panjang ya, masih cukup panjang. Tadi ini saya membahas jenis atau tipe sangkar ulet Sokowolu ya. Nanti ada lagi beda-beda tipe lagi. Oke, sobat subscriber dan Laskar PLN, sekiranya ini sedikit penjelasan dan keterangan mengenai mengenai sangkar dari saya pribadi. Insya Allah next saya akan membabar lagi beberapa pakem sangkar, ciri mati, dan lain-lain. Oke, saya ulang, yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.